Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita ingin membahas materi tentang transformasi perekonomian Indonesia bagian 3 tentang proses distribusi demografi dan pendapatan di Indonesia. Di sini ada 3 subbab yang akan kami angkat. Yang pertama adalah proses distribusi demografi dan pendapatan. Lalu yang kedua, proses transformasi demografi di Indonesia dengan menunjukkan transformasi ketenagakerjaan, terutama terkait status pekerjaan utama dan lapangan pekerjaan utama, serta urbanisasi. Lalu yang terakhir adalah transformasi distribusi pendapatan di Indonesia dengan berbagai pengukuran distribusi pendapatan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses distribusi, demografi, dan pendapatan. Transformasi demografi, teori yang menjelaskan perubahan pertumbuhan penduduk akibat transisi mortalitas dan fertilitas jangka panjang atau lebih dari 50 tahun. Sekaligus menjelaskan perubahan struktur atau komposisi penduduk. Teori ini didasarkan atas generalisasi dari tren jangka panjang yang diobservasi. Dalam demografi terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah ketenagakerjaan, yang kedua tempat tinggal penduduk, dan yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Di dalam demografis, kita mengenal beberapa istilah seperti fertilitas atau menambah jumlah penduduk, mortalitas atau mengurangi jumlah penduduk, dan mobilitas migrasi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah penduduk yang diakibatkan oleh dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk. Mengapa sih pertumbuhan penduduk atau demografi sangat penting? Pertumbuhan penduduk usia kerja sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB per kapita, di mana terjadi penurunan dependensi rasio yang ditunjukkan oleh beberapa hal, seperti konsumsi usia muda, konsumsi turun sedangkan tabungan meningkat, lalu tersedianya modal manusia jumlahnya lebih besar. Menariknya, pada tahun 2045, Indonesia diramalkan akan mengalami bonus demografi. Artinya, keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang. Demikian menurut Aditomo pada tahun 2005. Selanjutnya, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan kontribusi PDB di Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2015 yang diambil dari beberapa sektor yang telah terpilih. Sektor-sektor tersebut diantaranya yang pertama sektor pertanian, kemudian sektor garmen, kemudian sektor transport mesin, kemudian sektor konstruksi, kemudian sektor perdagangan dan retail, kemudian sektor perhotelan dan restoran, kemudian sektor komunikasi. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2014, sektor pertanian cenderung selalu mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan sektor pertanian, beberapa sektor ini malah selalu mengalami peningkatan. Di antaranya yang pertama sektor komunikasi, kemudian sektor perdagangan dan retail, kemudian sektor perhotelan dan restoran, kemudian sektor konstruksi atau infrastruktur, kemudian sektor garmen. Selanjutnya, sektor ketenagakerjaan itu dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor manufaktur, dan sektor jasa, yang kemudian dapat dijabarkan kembali menjadi 35 subsektor. Dengan adanya kenaikan pendapatan per kapita dalam struktur produksi, terjadi penurunan nilai tambah bruto dari sektor pertanian per PDB, yang mana jika dihubungkan dengan lapangan pekerjaan akan terjadi penurunan porsi pekerja di sektor pertanian dari total seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Dengan begitu, akan terdapat penurunan kontribusi sektor pertanian dalam ketenagakerjaan, namun lebih lambat daripada struktur produksi karena kenaikan produktivitas sektor pertanian lebih lambat dikarenakan lambatnya proses akumulasi, sehingga terdapat hubungan dengan status pekerjaan atau transformasi pekerjaan tersebut, di mana akan terjadi peningkatan porsi pekerja formal atau employee. Selanjutnya, kemudian transformasi ketenagakerjaan yang terjadi akibat kenaikan pendapatan per kapita tersebut akan dapat dilihat peningkatan kontribusi pekerja formal pada sektor non-pertanian dengan meningkatnya jumlah pekerja atau employee.
Hubungan tersebut dapat disebut dengan division of labor atau pekerja formal kerah putih yang akan lebih berperan karena peningkatan jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan skill dan pengetahuan manajerial. Bahasan selanjutnya mengenai struktur tenaga kerja Indonesia. Di sini ada 9 sektor, bisa teman-teman lihat dalam grafik tersebut. 9 sektor tersebut yaitu yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Dan keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Pembahasan subbab yang ketiga mengenai transformasi distribusi pendapatan di Indonesia dengan berbagai pengukuran distribusi pendapatan. Pembahasan yang pertama mengenai distribusi pendapatan. Perbedaan pendapatan timbul karena perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Menurut Simon Kuznets, pada tahun 1955, pada tahap awal pertumbuhan, ketidakmerataan akan semakin nyata sebagai akibat proses industrialisasi dan urbanisasi, terutama di negara-negara berkembang, disebabkan oleh terkonsentrasinya pembangunan di sektor modern. Pembahasan yang kedua mengenai klasifikasi distribusi pendapatan. Yang pertama ada fungsional distributional of income, ditunjukkan dengan perubahan pangsa atau share atau bagian pendapatan dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya, distribusi pendapatan antara pemilik modal dan pekerja. Ada kelemahan tersendiri dari fungsional distributional of income. Yang pertama ada dalam masing-masing kelompok mungkin terdapat perbedaan pendapatan yang sangat mencolok. Ini tergantung modal yang dimiliki. Misalnya, pemilik supermarket dan pemilik toko kelontong. Kelemahan yang kedua adalah adanya jenis pekerjaan yang berbeda seperti tenaga kerja profesional dengan tenaga kerja amatir yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Yang ketiga yaitu mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada triple track problem yang dimulai dari miskin, rentan, sampai dengan timpang. Yang A, kemiskinan berkurang, di mana menunjukkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan itu terus berkurang sebanyak 28,6 juta orang pada September 2012. Yang kedua, semakin rendah tingkat kemiskinan, maka semakin sulit penanggulangannya. Yang B, mengenai kerentanan tinggi. Yang pertama, ada sebagian yang tidak sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Yang kedua, namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. Yang C, kesenjangan meningkat. Rasio Gini sebesar 0,41 pada 2011 merupakan angka yang tertinggi selama 50 tahun terakhir. Yang kedua, dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas